tapi habis diputusin pacar, sedih diputusin pacar, tapi seneng dapat kontrak, kan bisa ya kayak gitu, kurang lebih kayak gitu. Itu perasaan kita tuh bisa kita rasakan bersamaan. Next. Nah ini teman-teman, jadi perasaan itu nggak ada hitam, nggak ada putih. Namanya juga kita manusia, kita bisa loh ngerasain hal itu bersamaan. Dan satu hal, ketika seseorang memiliki pemikiran bunuh diri, bahkan ingin melakukan bunuh diri, bisa jadi dia juga sambil bersyukur, dia juga bersyukur. Kita nggak pernah tahu betapa besar orang udah bersyukur sama Tuhan. Jadi menasehati orang dengan pemikiran bunuh diri itu untuk bersyukur itu sia-sia, itu nggak ada gunanya. Kurang lebih penjelasannya karena hal tadi bisa merasakan dua hal yang sama dalam satu waktu. Itu manusia. Yang punya melihat orang di kursi roda, oh disabilitas hanya di kursi roda. Sebenarnya disabilitas itu banyak sekali ragamnya. Ada disabilitas fisik yang mungkin terlihat sama mata kita, ada sensorik. Sensorik itu ada dua, ada sensorik tunanetra, ada sensorik tuli. Gitu. Ada juga yang sensorik ganda, buta dan tuli. Ada teman kita yang hadir pada hari ini kali itu. Teman kita ini sensorik ganda. Terus ada juga disabilitas apalagi mental, psikososial pengembangan, misalnya seperti autis, psikososial mental yang punya masalah-masalah atau terkait dengan misalnya punya depresi, skizofrenia, bipolar, borderline. Oke, ini teman-teman, tadi kan kita ngobrolin faktor resiko ya, ada patah hati, ada banyak hutang, tapi balik lagi, orang yang mempunyai masalah kejiwaan, begini, punya masalah kejiwaan itu memang jadi faktor resiko bunuh diri. Betul, kayak orang dengan skizofrenia, orang dengan depresi berat, orang dengan bipolar, borderline, atau apapun itu, gangguan kejiwaan atau masalah kesehatan mental, itu memang faktor resiko. Tapi, apakah setiap orang yang punya masalah kejiwaan pasti pengen bunuh diri? Belum tentu. Kalau kayak gitu ceritanya, kita semua nggak ada mungkin hari ini. Terutama aku dan teman-teman mungkin nggak ada hari ini. Karena belum tentu kita yang punya masalah kejiwaan itu sudah membunuh diri. Apa tanda-tanda awal yang perlu diwaspadai oleh keluarga atau teman? Boleh diceritakan pengalaman Mas Taufik? Ya, terima kasih Aksa perkenalannya. Terima kasih juga teman-teman semua yang hari ini sudah hadir di sini untuk merayakan kehidupan. Saya juga mau bicara pelan-pelan juga seperti kasih awal tadi, karena ada teman kita yang mengalami sensorik disability, sensorik ganda. Kebiasaan saya di hari peringatan Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia, saya mengambil waktu hening untuk kita mendoakan teman-teman kita yang sudah mendahului kita mengakhiri hidupnya. Mental juga, saya didiagnosa skizofrenia. Teman-teman tahu skizofrenia apa? Ada yang tahu? Jadi skizofrenia itu teman-teman, boleh kayak kasih pengantar sedikit. Teman-teman yang mengalami skizofrenia itu dia punya gangguan dalam membedakan realita. Jadi kenyataan yang dia yakini itu berbeda dengan kenyataan atau realita yang pada umumnya. Kenapa bisa begitu? Karena ada gejala skizofrenia yang disebut dengan halusinasi. Dia mendengar suara-suara di telinganya, tapi tidak ada wujudnya. Kalau saya bicara hari ini, teman-teman bisa lihat wujudnya saya dan bisa mendengar suaranya saya. Tapi bagi yang mengalami halusinasi,
hanya suaranya saja yang didengar. Atau dia bisa melihat yang orang lain tidak lihat. Jadi kalau teman-teman di sini lihat ada saya gitu ya. Nah, kalau teman-teman yang skizofrenia mungkin dia melihat ada orang lain di sebelah saya. Tapi ini bukan penampakan atau bukan ada hantu atau apa gitu ya, bukan. Karena ini nyata bagi dia. Ya, sosoknya bisa orang, bisa juga bukan orang. Contohnya, kalau di Pak Mario ini, di studi cafe ini ada CCTV. Nah, bagi teman-teman yang mengalami skizofrenia, dia bisa yakin CCTV itu sedang memantau dia, memata-matai dia. Bahkan dia yakin sekali bahwa ini dari badan intelijen misalnya yang sedang memata-matai dia. Itu kenyataannya dia. Padahal teman-teman tahu kan fungsinya CCTV untuk apa? Ya untuk keamanan di sekitar lingkungan sini, gitu kan? Nah, atau dia punya keyakinan kalau dia lagi nonton berita, yang lagi dibicarakan di berita itu adalah dirinya. Misalnya ada berita tentang yang sekarang lagi rame tentang caleg gitu ya. Nah, dia merasa tuh gitu, dia salah satu caleg, yakin gitu. Atau dia merasa pikirannya bisa dibaca oleh orang lain, sehingga dia menjadi, loh kok dia bisa tahu ya apa yang saya pikirkan. Itu waham siang. Dan yang paling banyak adalah yang berkaitan dengan agama. Dia yakin bahwa dia adalah seorang nabi, seorang pilihan Tuhan. Nah, itu kedua gejala skizofrenia. Nanti banyak gejala lainnya, sehingga kedua itulah yang membuat dia terputus dengan realitas, yang berbeda realitasnya dengan orang lain. Isu ini, isu mengakhiri hidup ini bukan hal sepele. Ini bukan main-main. Ini sangat serius. Ini gawat darurat. Ya. Setuju? Setuju. Thank you banget ya. Jadi udah paham ya teman-teman ya, kalau nanti kita pada tahu ya, apakah kita sendiri atau teman kita, saudara kita, ada yang datang ke kita atau menghubungi kita, bilang seperti itu, bahwa saya sudah lelah, saya sangat menderita, saya ingin menjadi hidup saya. Itu berarti sudah lampu kuning. Itu sudah alarm kita, sudah harus sensor empati kita itu sudah harus berbunyi bahwa dia sedang butuh pertolongan. Ada yang kenal Munabi Mas Ari? Ada yang kenal? Enggak yang kenal? Masa sih di Instagram sering ada kan reelsnya? Coba buka Instagram, ketik Munabi Mas Ari. Saya kagum sekali dengan perempuan ini. Menurut saya dia sangat luar biasa. Seorang yang cantik dan kelihatannya ya hidupnya harusnya baik-baik aja. Tapi satu masa dalam hidupnya mengalami kecelakaan yang parah. Mobil, kalau masalah mobilnya masuk ke jurang ini, akhirnya menyebabkan dia menjadi disabilitas. Tapi apa yang dia lakukan? Saat ini Munabi Mas Ari itu di konten Instagramnya maupun di internasional dia sebagai speaker pembicara yang selalu menginspirasi, memberikan motivasi. Satu kalimat yang saya suka dari dia adalah it's okay to be
nggak apa-apa kalau kita ini berbeda. Entah itu kita berbeda dari lahir, dilahirkan berbeda, dalam artian berbeda misalnya secara fisik, ya. Atau di tengah-tengah perjalanan hidup kita menjadi berbeda. Ya kayak Mudali tadi dia mengalami kecelakaan, akhirnya dia harus menjadi seorang disabilitas. Demikian juga saya atau mungkin teman-teman yang lain di tengah perjalanan yang kehidupan ini menjadi disabilitas, psikososial, disabilitas. It's okay. Mari kita ingat lagi. Ya, mari kita ingat lagi. Memang hidup ini banyak sekali hidup ini ekspektasi, tuntutan dari diri kita sendiri mungkin, dari orang tua, dari saudara-saudara kita, dari lingkungan di luar sana, dari masyarakat dan sebagainya. Belum lagi tuntutan ekonomi. Tapi mari kita ingat, kita apapun keadaannya dilahirkan di dunia ini bebas, freedom. Ketika kita mengalami hal-hal yang tidak ingin kita inginkan di dunia ini terjadi, kita punya kehendak bebas. Itu anugerah buat kita sebagai makhluk ciptaan yang berbeda dengan makhluk ciptaan lainnya. Jadi pilihan kita apakah dengan kebebasan kita, dengan keterbatasan kita terbelenggu dengan keterbatasan kita, atau dengan kebebasan kita juga, dengan kehendak bebas kita juga, kita menjadikan hidup kita jadi lebih baik. Kita rayakan kehidupan kita setiap hari. Ketika bangun pagi, walaupun kita udah tahu pasti akan ada masalah, kita pasti bisa melalui. Kita tahu bahwa ada banyak luka yang harus dihadapi. Hidup menjadi orang yang mungkin tidak berdisabilitas saja sudah sulit, apalagi untuk kita yang punya disabilitas, itu akan jadi lebih sulit. Bayangkan setiap hari kita harus luka, tetapi kemudian kadang-kadang kita bingung harus bagaimana. Nah, ini ada sedikit tips yang bisa teman-teman bawa pulang, baik teman-teman sendiri sebagai orang yang misalnya punya disabilitas, maupun teman-teman yang mendampingi orang-orang yang punya disabilitas. Karena kita juga tahu kadang-kadang kita peduli, tetapi kadang-kadang kita juga bingung harus bagaimana gitu ya teman-teman. Jadi mari kita bersama-sama untuk lihat gitu gimana yang kita bisa menolong. Dari tadi kita mendengarkan ada Kak Silvi gitu ya, ada Kak Ose gitu, terus kemudian ada Kak Elis sudah menyampaikan, kita sadar bahwa ada satu hal yang penting, bahwa kita tidak akan pernah bisa hidup sendirian. Maka dari itu teman-teman, ini juga menjadi satu kata kunci kita pada siang hari ini, bahwa kita pun tidak sendirian. Teman-teman ada hadir di sini, itu berarti teman-teman juga dipanggil untuk kemudian bisa tetap bertahan, dan teman-teman bisa mendukung mereka yang rasanya kesepian. Halo, saya Sylvia Adriana dari YPKM Yayasan Pendidikan Kesehatan Mental. Oke, temanya adalah mengubah narasi tentang bunuh diri. Mari mulai bicara. Karena bicara tentang mengubah narasi itu juga berarti kita berkontribusi untuk mengubah stigma tentang bunuh diri secara keseluruhan. Caranya gimana? Dengan mulai berani untuk membicarakannya, tidak menganggap ini hal yang tabu, tidak menstigma orang yang mengalaminya. Luar biasa banget, jadi saya sangat bahagia, terharu dengan dukungan dari teman-teman semua, dari tim maupun dari teman-teman luar, juga dari KPSI, dari Sunyi, dari tadi ada media partner kita, Sehatara, ada Hatiplong,
Jadi acara hari ini semoga bisa memberikan kontribusi, bisa memberikan manfaat untuk teman-teman yang datang dari seluruh ragam disabilitas. Oke teman-teman, pesanku, teman-teman kalian tidak sendirian, pertolongan itu selalu ada, yang penting kita mau mencoba untuk mencarinya. Oke, halo, nama saya Diki, saya psikolog di bidang klinis dewasa. Pada hari ini saya mengikuti kegiatan dari Yayasan Pendidikan Kesehatan Mental untuk dalam rangka Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia. Nah, ini acaranya keren banget untuk kemudian kita bisa paham mengenai bagaimana teman-teman yang kemudian punya kondisi disabilitas itu berjuang dengan masalah kesehatan mental, terutama masalah bunuh diri. Jadi kita jadi bisa paham mengenai perspektifnya mereka dan hal-hal spesifik nih. Ini keren banget sih acaranya teman-teman. Buat teman-teman yang nggak datang, sayang banget. Peserta hari ini antusias banget, jadi kita bisa sama-sama paham mengenai kondisi kesehatan mental ya, terutama gitu. Ada banyak teman-teman yang sharing gitu mengenai pengalaman mereka juga bertemu dengan isu ini gitu. Jadi kita bisa sama-sama paham kondisinya gimana, dan kita jadi bisa sama-sama mengambil langkah apa sih yang bisa dilakukan. Dengan kemudian kita bisa ngerti bahwa ternyata masalah bunuh diri ini adalah masalah yang dihadapi oleh banyak orang. Semoga kita juga bisa mengganti narasinya. Dari tadinya mungkin kita menstigma atau kemudian kita menghakimi, saat ini kita jadi bisa untuk lebih empatik supaya kita bisa merespon permasalahan bunuh diri ini dengan penuh welas asih. Halo, nama aku Ila. Aku orang dengan skizofrenia dan hari ini aku menghadiri talk show Change the Narrative, Let's Talk About Suicide. Kesan aku menghadiri acara ini tuh ternyata acaranya sangat bermanfaat dan banyak banget ilmu yang aku dapetin hari ini. Salah satunya karena narasumber kita tuh ada orang disabilitas tuli buta. Aku jadi tahu tuli buta itu apa dan bagaimana kita berkomunikasi dengan orang-orang disabilitas yang punya penyandang tersebut. Lalu juga gimana sih kita tuh membantu dan apa kontribusi kita yang harus kita berikan ke penyandang disabilitas tersebut. Dan pesan aku sih buat teman-teman yang ragu dan masih belum tahu banyak soal disabilitas, saran aku teman-teman bisa datang ke acara kayak gini dan teman-teman jadi tahu gitu banyak ilmunya lagi soal disabilitas dan kesehatan mental kayak gitu. Pesan aku teman-teman, I know that life is so hard, but you're not alone. Kamu nggak sendirian. Kamu tuh pasti ada orang-orang yang peduli dan pengen kamu untuk hidup terus karena masih banyak es krim yang belum kita coba. Jadi ayo kita rayakan kehidupan. Yayasan Pendidikan Kesehatan Mental Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia.